Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Redi Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu kedua, ketiga, dan keempat ya. Kira-kira ada perubahan apa sajakah dari minggu-minggu kemarin di bulan Februari ya? Mungkin kalian bisa melihat jawabannya di sini di minggu kedua, ketiga, dan keempat di bulan Maret ya. Mari kita shuffle kartunya dulu. Ini saya gunakan 4 kartu ya. 4 jenis kartu yaitu oracle, tarot, sama domino. Oke, kita shuffle dulu ya. Minggu kedua, ketiga, dan keempat. Ada Knight of Pentacles, bottom of the deck. Oke, kita ambil satu kartu aja. Ada 8 sekop dan ada ke di bottom of the deck-nya ada kawajik. Kita tarik dari domino ya. Ada 6-4, ada 6 double. Oke. Di minggu ke-1 ya Cancer, hubungan kalian atau rencana kalian yang masih on off gitu ya. Mungkin kalau dalam hubungan cinta, sebenarnya di sini hubungan kalian tuh lagi on off ya. Begitu juga dengan LDRan kalian ya. Kalian menginginkan ada heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi kalian mungkin menginginkan kejelasan dalam hubungan ya. Kalian menginginkan keterbukaan, komitmen, tetapi sepertinya pasangan kalian ini masih ragu gitu ya. Dan saya melihat di sini mungkin karena ada orang ini tuh ya, dia dalam mengambil keputusan dia sangat keras kepala gitu ya. Mungkin masa lalu dia yang dia pernah bercerai atau dia pernah putus cinta karena dikhianati, dimanfaatin ya. Makanya dia di sini sangat keras gitu, energinya berat buat kamu karena orang ini masih trauma. Makanya dia belum mau ada komitmen. Kamu ngejar-ngejar dia terus, minta komitmen, dia belum bisa karena dia belum siap ya. Karena dia pernah gagal, dia nggak mau lagi ada kegagalan dalam cinta dia gitu ya. Akhirnya beberapa dari kalian ini on off dan beberapa dari kalian ini stagnan dalam hubungan ya. Kalian masing-masing mungkin beralih kepada keuangan ya, karir, bisnis, usaha. Kalian fokus ke pekerjaan ya, karena hanya dengan cara itulah kalian bisa meminimalisir jiwa stres kalian gitu ya. Kalian meringankan beban pikiran kalian tentang pasangan kalian ini. Tapi saya melihat di sini energi kalian mulai ringan ya, karena kalian mulai bersiap untuk menerima kenyataan. Seperti kalian berkata, oke, baik, terserah. Yang penting saya sudah berusaha memberikan banyak kebaikan kepada kamu. Kalau memang kamu belum siap untuk berkomitmen, ya sudah,
saya akan terus bersabar. Begitu ya. Kamu ini mungkin pernah gagal juga, jadi kamu seperti nggak ingin gagal lagi dalam hubungan ini. Kalian nggak mau ya. Kemarin mungkin kalian agak cuek dengan komitmen ya, agak cuek dengan mantan kalian. Akhirnya dia pergi dengan yang lain dan kalian berpisah. Di sini kalian nggak mau cuek-cuekan lagi. Kalian begitu keras menjaga orang ini supaya dia nggak terlepas seperti mantan-mantan kalian dulu. Kalian menyadari bahwa itu kesalahan kalian sendiri, atau mungkin mantan kalian lah yang memang ya yang sengaja mengadakan orang ketiga, suka selingkuh gitu ya. Tapi memang diantara kalian tidak ada kecocokan, makanya kamu lebih cuek. Tapi yang ini saya melihat di sini, dia memang punya watak yang keras, tapi dia memiliki kepribadian yang dewasa, dan inilah yang membuat kamu bergila-gila sama dia. Kamu nyaman ya, kamu merasa cocok sama orang ini ya, kamu merasa dia pantas diperjuangkan ya. Kemudian mungkin ada sedikit stagnansi di minggu kedua nanti ya, bulan Maret, karena kalian menginginkan tetapi dia masih ragu. Kemudian di sini di minggu kedua kalian mulai kalian tetap memegang dia dalam hati kalian. Setelah di sini kalian berusaha keras melindungi dia dari godaan-godaan dari luar. Kalian bilang dia milik aku gitu ya, dia milik aku, gak boleh ada yang merampas dia dari tanganku. Itu kamu berusaha melindungi dia dalam diam kamu. Walaupun hubungan kalian sedang stagnan, kalian bersikeras untuk tetap mempertahankan dia. Dan sebenarnya dalam keras kepalanya dia, keras hatinya dia, dalam berat energinya dia yang sering on off, dia memang ada komunikasi lain, tetapi di hati dia hanya ada kamu doang. Hanya orang ini nggak mau terlalu terbuka karena dia menjaga kewibawaannya. Dia nggak mau terlalu menunjukkan rasa cinta dia karena dia maunya tetap dihargai, posisinya harus di atas gitu ya. Kenapa? Pikiran dia, hati dia, semuanya lebih tertuju kepada kamu dibandingkan pihak luar yang menggoda sebanyak ini gitu ya. Ada banyak komunikasi yang dilakukan di luar, tetapi yang passionnya cuma ada di kamu. Ada passion di sini. Allow your heart and soul to sing with joy ya. Jadi apapun komunikasi dia dengan orang luar, hanya kamulah yang membuat dia hidup gitu, bisa bangkit lagi, bergairah lagi, bersemangat lagi. Itu hanya kamu ya. Hal ini akan kamu ketahui di minggu kedua. Nanti kamu akan menyadari itu, karena ada satu sikap yang akan ditunjukkan kepada kamu yang akhirnya kamu akan tahu dia sebenarnya gitu ya. Kamu mulai happy di sini. Yang kemarin kamu merasa nggak bahagia, stagnan, on off, pikiran kamu naik turun ya, nggak jelas, ragu, gelisah. Di minggu kedua kamu mulai mendapatkan jawaban. Ternyata gairahnya, hasratnya, cintanya hanya ada di kamu ya. Kemudian di minggu ketiga kamu akan mulai belajar menghindari komunikasi yang bikin dia marah, bikin dia jadi jutek sama kamu
kamu mulai menghindari kebanyakan chatting ke dia duluan atau menghubungi dia duluan. Kamu belajar untuk menghemat dalam berkomunikasi dengan dia. Ini membuat dia merindukan, ya. Dia merindukan kamu yang seperti biasanya. Dia sangat khawatir kalau mungkin dia tahu kalau kamu juga punya banyak komunikasi dengan orang luar gitu. Mungkin dia tahu kalau banyak yang mengincar kamu juga. Ini ketika kamu mulai menghindari komunikasi yang terlalu terbuka tentang perasaan kamu dan hati kamu ke dia, dia mulai menyadari dan dia mulai merasa kangen dengan kebawelannya kamu. Biasanya kamu ngechat, dia merasa risih. Di sini malah dia berbalik merindukan resehnya kamu itu. Ya, dia sering stalking kamu dan akhirnya, ya, yang kemarin kamu udah putus asa, beberapa dari kalian sudah putus asa, beberapa dari kalian masih menanam harapan. Saya rasa kalian akan terhubung kembali, ya. Beberapa dari kalian yang berusaha move on, tapi setengah hatinya masih mengharapkan apapun kegelisahan perasaan kalian saat ini, dia masih merindukan kamu, dia masih mengharapkan kamu, dan dia masih menginginkan hubungan ini tetap dipertahankan. Ya, sampai di sini kalian, ini adalah awal yang baik. Kalian mulai, ya, ketika kamu sudah mulai move on, mulai membatasi komunikasi, kamu merasa kurang dihargai, kamu merasa udahlah saya sudah capek, kamu mulai datar aja sama dia. Justru di sini yang terjadi ada 6 double. Yang tadinya kamu pikir semuanya akan gagal, hubungan kalian ini akan gagal, sampai di sini hubungan ini masih bisa diselamatkan dan bahkan akan membahagiakan sekali. Ya, mungkin di bulan Maret belum ada jawaban pasti, tetapi ini adalah tanda-tandanya. Memang ini adalah kisah kalian. Yang namanya dalam hubungan tuh nggak mungkin nggak ada masalah. Ini adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, pencocokan, pencucian. Ya, dengan adanya masalah-masalah seperti ini, on off, keraguan, nggak mau komitmen, saling jutek-jutekan, keras kepala, gengsi. Ini semuanya adalah kisah cerita dalam hubungan kalian. Sepertinya ini memang sudah jodoh, ya. Jadi terlepas dari semua kegelisahan kalian, kekecewaan kalian, keputusasaan kalian, hubungan ini akan berhasil. Itu aja, ya. Untuk keuangan di minggu kedua, mungkin beberapa dari kalian sudah melakukan berbagai tindakan atau, ya, kerja keras yang cukup intens di sini, tetapi kalian belum bisa mendapatkan hasilnya. Namun kalian tidak putus asa, ya. Kalian berpikir, ya, kalian tetap bekerja keras mengejar apa yang kalian inginkan. Dan disinilah di minggu kedua, ketiga, ini minggu kedua, ketiga, keempat, ya. Minggu ketiga kalian tetap mempertahankan, ya. Kalian sudah mulai melihat tanda-tanda ada hasil nih, ya, di minggu kedua. Di sini mulai ada titik terang dan kalian semakin bangkit, semakin bersemangat, semakin bekerja keras di minggu kedua. Akhirnya cari jawaban yang kalian tunggu-tunggu akhirnya berhasil, ya. Kalian mencoba segala cara untuk tetap memperjuangkan apa yang kalian impikan.
kalian tetap fokus aja kepada pekerjaan kalian, karena kalian yakin ini adalah milik kalian. Kalian akan mendapatkannya gitu. Dan ya memang hasilnya mungkin awalnya di akhir bulan ini, di minggu keempat awalnya, di minggu keempat adalah awal kalian mendapatkan hasil, tetapi masih seperti biasa, enggak besar-besar amat, tapi ini adalah awal gitu ya. Jangan kecewa ya, saya melihat sini kalian agak cukup sedikit kecewa, tapi ini adalah modal awal kalian, atau pengembalian modal awal, atau mungkin adalah pegangan awal kalian untuk lebih maju lagi gitu ya. Dan pada akhirnya awal yang baik ini mengantarkan kalian kepada pencapaian yang luar biasa ya, kedepannya nanti di bulan April nanti ya, Maret April ya, di bulan April nanti kalian akan menuai hasil, memanen ya, ada keberlimpahan, kesuksesan dan kebahagiaan di sini ya. Jadi jangan putus asa, tetaplah bersabar, berjuang, bertahan ya. Pokoknya jalan aja lurus, nggak usah khawatir. Alam semesta, Ilahi Rabbi tidak menutup mata atas semua kesabaran, ketabahan dan perjuangan kamu. Nggak ada yang sia-sia ya. Ya, tetaplah seimbang ya, tetaplah seimbangkan diri kalian, hati kalian, perasaan kalian ya, supaya tidak terlalu lemah dan mudah putus asa. Nggak boleh ya. Gunakan semangat kalian itu untuk tetap lanjut dan lanjut, maju dan maju terus. Apa yang sudah menjadi keyakinan kalian ya, itu akan kalian capai akhirnya. Kalau kalian tidak pernah berhenti, apalagi tidak pernah putus asa ya. Kalau kalian yang baru putus dari mantan atau sudah putus, saya melihat sini kalian akan bertemu dengan orang yang agak keras tapi dia dewasa ya. Di masa pendekatan kalian itu, kalian mungkin berpikir hubungan ini tidak akan berhasil. Kenapa? Kalian juga masih terbebani dengan trauma masa lalu, karena orang ini mungkin kurang terbuka. Tapi pada akhirnya ternyata kehadiran orang ini di minggu kedua, kalian akan melihat titik terang bahwa orang ini sepertinya dialah yang akan membuat kalian pulih. Di minggu keempat hubungan kalian semakin intens. Ini untuk yang jomblo ya, yang lagi break, yang sudah putus sama mantan. Kalian akan dipertemukan dengan orang baru. Dan di minggu ketiga ya, minggu ketiga kalian mulai pulih dan bersemangat lagi dengan orang baru ini, dan komunikasi kalian akan semakin intens ya. Dan ini adalah awal hubungan yang serius. Bahkan beberapa dari kalian ini adalah jodoh kalian ya. Kalian akan bertemu dengan jodoh kalian dan itu kalian akan rasakan di minggu keempat nanti ya. Di minggu keempat kalian mulai merasakan bahwa inilah yang saya cari ya, hadiah gitu. Sebuah hadiah yang saya nanti adalah orang yang akan kalian temui di minggu kedua ya. Kalian berproses di minggu ketiga, dan kalian mendapatkan jawabannya dan kepastiannya di minggu keempat gitu ya. Hubungan ini akan masih butuh proses yang cukup lama, tapi pasti ya. Oke, sampai di situ ya Cancer. Semoga bermanfaat ya. Intinya kalian akan sukses ya di start dari minggu kedua, ketiga, keempat, atau akhir, atau bahkan awal bulan April nanti. Di akhir Maret, di awal bulan April, kalian akan mulai mendapati titik terang dalam kehidupan finansial, karir, dan percintaan. Intinya ini adalah sebuah pencapaian yang membahagiakan gitu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.